그게 아니라 반대로 잡아서 들고 가다가 주려고 하는 거야. 즐겁게. Latihan, nikmati. 오케이? Tatap laga perdana dengan serius, Sintayong pastikan Garuda Nusantara berjuang habis-habisan. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong menilai jika Piala Asia U20 2023 akan jadi ajang untuk membuktikan kemampuan pemain skuad Garuda Nusantara. Di laga perdana nanti malam, skuad Garuda Nusantara akan berduel dengan Irak di babak penyisihan grup A di Lokomotif Stadium. Laga ini dipastikan akan berjalan ketat bagi kedua kesebelasan. Pasalnya Garuda Nusantara juga dalam misi pemanasan jelang Piala Dunia U20. Selain itu, ajang ini juga akan jadi sarana untuk melihat perkembangan pemain setelah melakukan persiapan dan beberapa kali laga uji coba sebelumnya. Turnamen Piala Asia U20 2023, turnamen ini tetap penting bagi kami sebab ini adalah kesempatan kami menyaksikan performa tim, kata Sintayong. Sementara itu, Irak sebagai lawan perdana Timnas U20 Indonesia dihundi oleh kombinasi pemain liga lokal dan yang berkarir di luar negeri, seperti Karbel Samon dan juga Adam Talib. Samon sendiri diketahui bermain di Australia bersama Western United. Sementara itu, Abdul Khalid membela Aalborg BK U19 dan tampil di kompetisi muda di Denmark. Ada pula pemain lokal yang berasal dari klub-klub kasta tertinggi sepak bola Irak. Tentunya Irak U20 punya segudang pemain-pemain berkualitas. Ditambah lagi Irak punya catatan apik pada Piala Asia U20 karena sudah 5 kali meraih juara. Namun, title terakhir diraih pada Piala Asia U20 2000 alias 23 tahun silam. Untuk itu menghadapi Irak, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong memastikan timnya siap berjuang di tengah cuaca dingin Uzbekistan. Sintayong pun menargetkan prestasi terbaik di Piala Asia edisi ke-41 kali ini. Pelatih Sintayong diyakini bakal menggunakan formasi 3-4-1-2 seperti yang dia terapkan di turnamen mini. Dava Fasya Sukawijaya bakal berada di bawah mistar gawang Timnas Indonesia U20. Kemudian lini pertahanan akan ditempati oleh trio Sultan Zaki, Marcel Yanuar dan Kakang Rudianto. Adapun Doni Tri Pamungkas dan Muhammad Zaki Ashraf berada di sisi sayap. Lini tengah akan ditempati oleh Ahmad Maulana Syarif, Hugo Samir dan Arkan Fikri. Sintayong juga diprediksi bakal kembali memasang dua penyerang di lini depan yaitu Rabani Tasnim dan Ginanjar Wahyu. Menarik untuk melihat bagaimana performa Timnas Indonesia U20 di laga pembuka Piala Asia U20 nanti malam. Tim asuhan Sintayong itu diharapkan memberikan penampilan terbaik saat melawan Irak U20 nanti malam. Jadi pemain abroad satu-satunya di Timnas U20 Indonesia, Ronaldo Kuate sebarkan optimisme ke skuad. Setelah melakoni turnamen mini internasional yang diadakan oleh PSSI, Sintayong telah mantap memilih 23 nama pemain muda terbaik Indonesia untuk dibawa ke Uzbekistan. Beberapa nama pemain andalan Sintayong di skuad adalah Cahyal Supriyadi, Ronaldo Kuate, dan Muhammad Ferrari. Garuda Nusantara sendiri kali ini juga diperkuat nama baru seperti Hugo Samir yang tampil begitu apik pada turnamen mini internasional PSSI beberapa waktu lalu. Selain itu, skuad Timnas Indonesia U20 yang dibawa Sintayong ke Uzbekistan juga dihuni oleh mayoritas pemain yang bermain di liga lokal. Yakni hanya ada nama Ronaldo Kuate yang berstatus sebagai pemain abroad atau pemain yang berkiprah di luar negeri. Ronaldo Kuate sendiri memang belum lama ini menandatangani kontrak bersama klub kasta kedua Turki Bodrumspor AS. Meski belum turun ke lapangan, namun statusnya telah resmi menjadi bagian dari Bodrumspor AS. Untuk itu, Piala Asia U20 kali ini bisa menjadi pembuktian untuk Ronaldo Kuate bahwa dirinya memang layak untuk bermain di Eropa. Tidak hanya itu, Kuate juga dapat menjawab keraguan publik tanah air yang menilai dirinya kurang dapat tampil secara konsisten. Sementara itu menjelang laga, Ronaldo Kuate pun mengakui kekuatan Irak U20 yang begitu baik. Namun demikian, pemain Bodrumspor ini berpesan agar Timnas Indonesia U20 menguatkan mental dan tidak minder lebih dulu karena lawan yang kuat. Ronaldo Kuate pun juga berbicara tentang cuaca dingin yang menyelimuti Uzbekistan. Namun dia mengklaim bahwa dirinya beserta teman-temannya tim sudah cukup beradaptasi. Pastinya mereka tim yang baik, tapi kita tidak boleh takut sebelum bertanding. Kita lebih baik fokus ke tim kita saja supaya bisa beri yang terbaik. Teman-teman juga sudah mulai enak dari segi nafas dan semuanya. Dan semoga kita beradaptasi dengan cepat dan di pertandingan besok bisa lebih baik.
ujar Ronaldo Kuate. Percaya dengan Sintayong, Erick Thohir ingin Piala Dunia jadi momen kebangkitan sepak bola Indonesia. Piala Dunia U20 2023 akan dilangsungkan pada 25 Mei hingga 11 Juni mendatang, di mana timnas Indonesia U20 diharapkan mampu untuk unjuk gigi sebagai tuan rumah. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin menjadikan Piala Dunia U20 2023 sebagai momen kebangkitan sepak bola Indonesia. Apalagi pelaksanaan turnamen itu bertepatan dengan pergantian kepengurusan PSSI usai KLB pada 16 Februari kemarin. Selain itu, dia berharap skuad Garuda Nusantara juga bisa mengusung semangat yang sama. Pelaksanaan Piala Dunia U20 ini bertepatan dengan terbentuknya kepengurusan baru PSSI, sehingga tepat jika dijadikan momentum kebangkitan, termasuk juga kebangkitan prestasi timnas yang kita semua harapkan bisa lolos ke 16 besar. Tutur Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir menegaskan turnamen ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya Piala Dunia U20 dirasa memberikan kesempatan bagi tim-tim kecil untuk unjuk kemampuan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengaku kesal dengan pemberitaan sepak bola Indonesia dari media Vietnam. Ia mengatakan media tetangga itu suka membuat berita yang aneh-aneh sehingga merusak sepak bola Indonesia. Salah satu pemberitaan yang tidak disukai oleh Erick Thohir yakni media Vietnam membahas masa depan Sintayong. Membaca pemberitaan itu membuat kuping Erick Thohir panas. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa hubungannya dengan Sintayong baik-baik saja. Ia menilai media Vietnam itu hanya cari muka saja, apalagi Vietnam dan Indonesia sama-sama akan bertarung di Piala Asia U20 2023, yang mana digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Saya percaya dengan Coach Sintayong, tegas Erick Thohir. Lebih lanjut lagi, Ketum PSSI Erick Thohir pun meminta untuk media-media Indonesia tidak terpancing dengan isu-isu murahan seperti itu. Sebab isu-isu yang dimainkan media asing hanya cara untuk merusak konsentrasi timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir pun lantas meminta media Indonesia untuk lebih baik fokus memberikan dukungan buat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Pasalnya dukungan itu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia U20 saat ini.